Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak kamu kerja apa? Kuli. Kisah ini berawal dari Steve Roger yang udah pensiun dan memilih membuka toko sembako di Nganjuk City yang terinspirasi dari warung Madura, cuman ini bedanya tutup kalau penjaga warung kebelat boker. Perkenalkan, nama Babang ini Danang yang menjual kebutuhan sembako berkali-kali lipat akibat pasarnya kebetulan jauh dan berkemungkinan terkena begal di jalan karena melewati kota Meksiko lokalan. Ya, kalian tahulah. Hasil para pembelinya pun pada bubar, dimana meski udah dinasihati oleh tukang parkir liar di sana, ia panggil aja Dio untuk menuruni harga sembakonya. Yang ada Danang malah emosi sampai berbagai tutur kata kebun binatang diluncurkan hanya untuk mengenai mental Dio dan juga istri Danang yang datang seperti supporter barbar sepak bola. Bahasa Balinya milu-milu tuwong anjing. Nah, ketika Danang pergi, ia pun mengecek persediaan sembako untuk dijual dengan harga melilit sampai sembelit. Karena kebetulan bulan depan bulan puasa, jadi Danang menyetok sembako yang ia beli dengan harga diskon sebanyak mungkin yang dibeli melalui live aplikasi goblok. Bagus juga ide bisnisnya cuy, apalagi kalau tahu bulan depan ada Covid auto gacor masker. Di sisi lain, Sadio melayani pembeli. Para minion Nganjuk ini pun pada demo karena harga minyaknya naik 50.000 dalam satu hari. Buset dah. Tapi tak berselang lama, datanglah seorang minion random yang memberi kabar kalau udah ada warung Madura yang terbit di daerah sana dengan harga yang jauh lebih murah. Ibu-ibu, mendingan beli di toko lain aja, di tokonya Pak Heru. Nah, itu dia. Karena awalnya ia mencontek ide bisnis dari warung Madura, tapi malah kegusur oleh tempatnya mencontek dengan harga yang lebih murah. Warung Madara dilawan. Selain bukanya ingin Indo April, semua kebutuhan ada cuy. Nah, di tempat Heru, ia pun mendapatkan banyak sekali pelanggan akibat harga jualnya begitu murah. Bodo amat soal keuntungan, karena sebenarnya bapak ini cuman gabut jualan. Beliau membuka toko cuman buat untuk memutar uang money laundry-nya. Salah, itu mah bisnis peduli kulit. Dari luar, Danang pun udah mengintai gimana cara Heru berjualan agar ramai, mencoba mengikuti algoritmanya. Tapi karena kelewat kesal, bukannya memanggil tim Avenger untuk membantu, si Danang malamnya malah cosplay Hayabusa berkupluk Brody dengan menyiram warung Heru dengan bensin yang lalu mengkuciosekan sebuah semburan naga COC. Tolong! Kebakaran! Bebas di sini, Pak! Tolong kalian padamkan apinya! Lah, terus guna lu apa bang? Pemberi semangat. Di sana mereka bukannya menelpon Bombo, yang ada malah menyiram api menggunakan ember kerja bakti anak SD yang biasanya bilang besok bawa ember di tengah malam. Aduh, adik gua. Pucek kata gue teh. Namun ketika Pak Heru mengetahui tokonya kebakaran, ia tiba-tiba memegang dadanya dan tiba-tiba tepar terkena santet premium. Nah, di rumah sakit, maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. anjas, si Heru kena serangan jantung. Tapi diceknya di poli mata dan gigi. Gimana kagak mending soy? Di sana Heru pun dikabarkan meninggal padahal baru aja buka warung 1 hari. Apalagi karena istrinya lupa menambah billing dan salah membawa Heru bukannya ke dokter spesialis jantung, malah membawanya ke poli mata dan gigi. Kalau di Wakanda emang gini cuy, lu sukses aura negatif pada berdatangan, temen minjem uang lah, kena santet lah, toko kebakaran lah, pemuda panca indera minta uang parkir lah. Keesokan harinya Dio auto kaget mendengar kalau Heru udah wasted padahal baru aja tokonya lahir dan uang laundryanya masih belum kering. Kalau udah kering biasanya tiba-tiba tokonya atas nama orang lain, anjas, kayak siapa tuh? Sedangkan Danang auto full senyum mengabarkan kalau uang transparansi dukun udah dibayar, namun percakapannya berhasil diciduk oleh Dio yang menambah terbagongkan ternyata Heru terdelete akibat ulah bosnya sendiri. Sampai kamu berani buka mulut, nasib keluarga kamu akan sama dengan si Heru. Ciah, kalau gua sih seketika minta uang tutup mulut sih kayak para begundal di Wakanda. Kekasih wasted pun bisa bebas, itulah contohnya uang tutup cangkem guys. Beberapa hari kemudian Danang pun berhasil membuat anak Dio masuk rumah sakit dengan mengeloknya saat mengetik Ezi di mode rank sehingga anaknya emosi dan melempar HP-nya ke tembok tapi malah mantul ke kepalanya. Alhasil karena jenong anaknya bocor, ia pun harus dioperasi sebelum wasted sampai akhirnya Dio terpaksa datang ke rumah Danang untuk meminta suntikan dana. Saya ada simpanan. Biar saya ambil dulu ya. Dimana sang istri bukannya mengambil pino es krim, mama punya simpenan. Yang ada ia beneran ngambil uang dari dalam lemari namun tak diberikan oleh Danang dengan cara gratis melainkan memakai bunga. Yang jika tak mampu mengembalikannya, Dio harus membelikan Danang 1 Bitcoin atau minimal daftarin akademi kripto. Alah, anaknya itu emang udah sakit-sakitan, mau dioperasi juga gak bakalan sembuh.
Buset, jelek banget itu kata-kata cuy. Merasa tak mampu dengan persyaratan peminjaman uang, Dio pun terpaksa merelakan anaknya Wasted. Karena dengan sebuah telepon yang berdering, istrinya mengabarkan kalau anaknya udah menuju wallpaper lumba-lumba yang sekarang kemungkinan udah meet and greet dengan leluhurnya. Rugi kali ada pinjol. Kenapa kagak scan KTP bayar operasi kemudian bang? Nah, keesokan harinya saat penguburan anak Dio selesai, datanglah Begundal Danang ke sana yang bukannya berduka melainkan memberi Dio misi membungkus telur. Kebetulan dapat kiriman dari Mesir berupa telur ayam kalkun sekalian telur unta. Unta bertelur nggak sih? Namun Dio pun menolak karena mulai hari ini ia memutuskan untuk menjadi pengangguran kelas akut agar bisa pusreng tiap hari dengan istrinya untuk membuat anak pengganti anaknya yang udah almarhum. Dengan harapan anak berikutnya bisa good looking agar tak susah mencari info loker di kemudian hari. Kalian good looking? Auto jadi selebgram cuy. Di hari itu juga Danang pun terpaksa kerja rodi sendirian, tak ada yang membantu akibat saking susahnya mencari builder. Karena para pelamar selalu nawar tentang gaji dan hari libur, terutama pelamar Gen Z yang butuh healing demi kesehatan mentalnya. BTW gue juga Gen Z sih, malah ngerosting diri sendiri. Ketika istrinya datang, bukannya membantu sang suami agar cepat-cepat kaya, kemudian nyalek, yang ada ini emak malah ceramah dengan berkata seperti ini. Uang itu nggak akan dibawa mati. Buset, ini di sosial media sering banget gue baca komenan gini anjing. Woi, lu kalau nggak punya uang yang ada cepat mati kagak bisa makan sat. Nah di sisi lain, saat Dio pulang dari masjid dan ganti oli dengan harapan istrinya bisa jebol, ia pun dihambat oleh bapak-bapak yang akan wasted akibat keselak giginya yang copot dan rasa nyangkut di usus besar. Hasil Dio harus menunda pengepus rengannya dengan membawa NPC beban ini ke rumah sakit sebelum beliau koid dan menghabis-habiskan slot pemakaman di kampung sana. Bisa tolong ambilkan tas saya mas. Nah yang gini-gini gue demen nih. Beruntungnya si NPC ini bukan sembarang NPC karena masuk rumah sakit aja tanpa memakai BPJS dan ruangannya VIP. Bahkan untuk membalas budi Dio, minion yang berprofesi sebagai kurir nikotin monokotil ini langsung memberi Dio upah, siapa tahu gabut pengen nyicil bumi. Sehingga kini meski Dio pengangguran, ia bisa bersantuy ria di rumah untuk beberapa bulan. Kemudian di tempat Danang ada seorang mama yang nyari beras dengan harga sewaktu NKRI sebelum merdeka. Juragan, boleh nggak saya beli beras dengan harga lama? Dengan harga lama, harga penjajahan kah? Tapi pada ya tentunya hal tersebut tak diizinkan oleh Danang. Nggak usah beli beras, nggak usah makan aja sekalian. Ya sudah. Malah nurut anjing. Karena mak yang otaknya random berkata sesuai ketikan keyboard ini, ia pun memilih pergi ke kota untuk beli beras. Namun saat sampai di kota Bekasi, kepalanya serasa kena kutukan karena kebetulan kota tersebut begitu dekat dengan matahari. Bahkan mataharinya ada 9, kebetulan belum dipanah lagi 8 oleh Arjuna. Nah berita mengenai NPC yang tepar itu pun sampai ke telinga Dio, sehingga kini ia berniat membuka usaha toko sembako dengan membeli franchise warung Madura menggunakan uang dana umum yang diberikan kemarin oleh NPC Sultan. Apalagi kebetulan harga sembako di bulan puasa ini begitu mahal di warung Danang, jadi kesempatan untuk membuat warung Danang gulung tikar sekalian membuat asam lambungnya meningkat. Karena besoknya berita mengenai toko Dio ngespon secara mendadak dengan harga murah membuat Danang emosi. Rupanya si Farid sengaja mau ngancurin dan nyaingin usahaku. Yang lalu Danang pun bersiap gas OTW baku hantam ke toko Dio. Preman terkuat di muka bumi nih bos. Kala itu ketika Dio sedang asik melayani minion yang kelaparan pengen mukbang mie instan dicampur bon cabai sekebon, datanglah Danang dengan tampang begundalnya menyuruh Dio menutup tokonya karena cuma Danang yang boleh buka toko, selain itu akan diajak baku hantam oleh Danang. Ini Danang kalau nyalek bisa-bisa saingan dari partai lain diajak baku hantam anjing. Tapi Dio tentunya nggak mau menutup tokonya, bodo amat mau nantangin duel di mana kalau perlu tawuran gasken. Sampai akhirnya Danang lock out dari sana setelah Dio berkata akan memanggil Dean King Tinju untuk menjadi security di warungnya. Kemudian sepulangnya dari adu bacot, istri Danang yang sedang sholat, Fatih, ternyata kamu ya yang mendoakan supaya tokoku sepi. Mana ada orang sholat ngedoain yang jelek-jelek Bambang? Bahkan si Danang juga mengancam istrinya untuk segera hamil karena jika selesai bulan puasa istrinya kagak hamil, maka siap-siap namanya akan dihapus dari kakak. Dan Danang gas OTW mendownload micet di HP-nya untuk menebar benih lele ke seluruh penjuru kota. Siapa yang berhasil hamil maka ia akan menikah dengan Danang. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Nah di malam harinya Dio pun diberi kabar kalau tokonya udah dilahap si background partai merah, artinya menyala bangku. Apalagi di sana mereka bukannya memadamkan api malah saling AFK. Saya si curiganya, jangan-jangan ini pekerjaannya pada anak.
Tapi setelah mendengar mereka menuduh si Danang, para minion langsung OTW mencari Danang untuk menginvade-nya Bakuantam 1 versus sekampung. Buktinya mana? Apa buktinya? Walaupun ada bukti CCTV sekalipun, punya uang juga lu aman bang kalau tinggal di Wakanda. Yang tahu-tahu aja nih ya. Namun ketika Danang bilang akan melaporkan mereka atas pencemaran nama baik, para minion ini langsung pergi ketar-ketir setelah mengingat ekonominya begitu kurang, jadi tak mungkin keadilan berpihak ke mereka. Anjas, dalam banget nih faktanya. Keesokan harinya anak buah Danang yang mau buka puasa, ia pun lupa kalau lagi kere-kerenya, sehingga ia meminta minuman botolan ke Danang dan awalnya diberikan. Ya udah, ambil aja. Tapi habis itu gaji kamu saya potong. Yang ujung-ujungnya malah disuruh potong gaji kan? BGGST banget anjing, minuman 5.000 doang loh. Karena saking susahnya nyari loker, babang ini pun menerima apapun kata-kata yang diberikan oleh Danang. Bahkan sampai sholat pun tak diperbolehkan ke masjid dan hanya boleh di warung. Itu pun diberi durasi 5 menit kalau nggak akan dipecat. Dimana selesai sholat, babang ini tiba-tiba kehabisan mana dalam tubuhnya lalu tepar begitu saja dan kakinya kegedik beras sekarung, itu pun hasil nilai beras bansos para warga. Alhasil para warga pun datang menolong untuk dikirim ke rumah sakit hingga hasilnya, aduh. Saya lumpuh sementara. Lumpuh sementara gimana ceritanya lumpuh sementara? Itu kaki kena ban karena berkata kasar kah? Nah selain kaki yang terkena pelanggaran kata dokter, babang ini juga harus kehilangan gajinya untuk mengganti beras yang jatuh ke tanah karena lewat dari 5 detik udah nggak boleh dimakan lagi. Namun untung Dio datang untuk memberikan sumbangan duka berduka atas terbinetnya kaki babang ini, sehingga ia bisa resign jadi builder Danang dengan ceria. Ya meski nganggur tapi otak kagak stres cuy. Nah sepulangnya dari berduka di rumah sakit, Dio pun bertemu dengan para mama yang keracunan akibat mukbang mie instan tanpa lihat kapan kadaluarsanya. Kok bisa cuy? Dimana rupanya mereka telah mengkonsumsi mie instan yang tanggal expired terakhirnya ketika zaman Raden Kian Santang mabuk alih-alih. Ada ya orang belanja kagak lihat tanggal expired? Mendengar pengakuan dari para warga kalau mereka beli mie instan di tempat Danang, si Dio dan istrinya langsung menyelinap masuk dan diam-diam memvideokan Danang sekalian live mencari pundi-pundi AdSense. Gimana Lis? Udah kamu videoin belum? Pas di stop ternyata memori udah penuh. Kan tai. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, mereka pun berhasil keciduk oleh Danang sampai akhirnya terjadi saling rebut-rebutan HP gaming Sp8 Pro Max. Biar aku bawa bukti ini ke polisi. Tapi untung istri Danang berhasil mengamankan buktinya lalu kabur dari sana sambil memegang perut yang tidak bisa dikondisikan, tiba-tiba kebelet boker pas lagi gawat-gawatnya loh, bisa-bisanya kebelet boker. Bahkan saking groginya menahan yang udah di ujung, si Wati pun tak sengaja melemparkan HP Dio ke sungai yang membuat Danang kembali full senyum karena bisa bertahan hidup di luar jeruji sel karena udah nggak ada bukti. Lah itu buktinya di gudang makanan pada expired. Sudahlah. Setelah kejadian ini, Danang pun kembali ke gudang untuk beres-beres, tapi tiba-tiba sebuah beras bansos berkarung-karung jatuh menggeprek Danang. Sakit! Tolong! Dimana dengan suara jeritanya ini, sebuah efek mematikan pun hadir. Itu petir kenapa bisa nyamber ke sana cuy? Dan untungnya dari kebakaran itu, sang istri pun melihat gudangnya kebakaran dan melihat suaminya udah terpanggang terlahap oleh api di dalam sana yang rasanya bisa dipilih antara barbecue dan juga black pepper. Kemudian dengan suara istrinya yang meminta lontong, para warga pun datang membantunya yang saat dibuka surprise. Anjas, apinya 2 bit. Dengan GG Gamingnya, Dio langsung mencoba membantu, begitu juga dengan para minion yang seakan-akan kebal api. Namun nasib berkata lain, gue kira Danang udah mati, melainkan masih hidup. Buset, udah kegeprek kebakar, masih hidup. Di luar prediksi BMKG. Ketika mereka bergelut berdua, Danang pun tak sengaja ketindihan sebuah balok berapi-api 2 bit buatan game FF. Yang dengan anehnya, Danang cuma terkena gituan doang langsung wasted. Dikasih siksaan ekstrim kagak wasted. Giliran dijatuhin balok doang meningsoy. Ini konsepnya gimana anjing? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah. Singkat cerita, ketika selesai pengafanan Danang, what the hell, itu Danang apa guling? Dan saat mereka berflikar ke pemakaman, mereka pun menurunkan jenazah Danang yang baru aja dimasukkan ke liang lahat, jenazahnya malah cosplay teh pucuk.
Tapi ketika mencoba berulang kali dan sempat meminta maaf ke mantan karyawannya yang kakinya kena bandage sementara, untungnya Babang ini mau memaafkannya dan akhirnya pemakaman Danang pun bisa sukses dilaksanakan. Tapi seperti biasa saat mereka akan pulang, makam Danang pun ambles ke sungai yang dimana jenazah Danang malah hanyut terbawa arus sungai dan kemungkinan kini sudah bergabung bersama Aquaman menjadi Kuyang Atlantis.